Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum berangkat ke sekolah, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doa dulu ya. Baik, Bu. Kepada Nak Bunga Intan, Ketua Kelas, silahkan pimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Bunga Intan, Hadir, Bu. Andi Irmayani, Hadir, Bu. Fira Yunesi, Hadir, Bu. ya, hadir semua ya. Ya, Anak-anak, apakah alat tulisnya lengkap? Bawa pulpen dan buku? Bawa, Bu Guru. Oke, bagus. Pakaiannya tolong dirapikan dan duduknya juga, Nak. Sudah, Bu. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita nyanyi dulu. Kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Baik, Bu Baik, Guru. Bu. Ketua kelasnya pimpin. Baik, Bu. 1, 2, 1. Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air Dan pasti jaya. untuk selama-lamanya Indonesia Sakaka, Indonesia tercinta. nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan. Baik, anak-anak, sebelum Ibu mulai, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu pelajaran hari ini apa? IPS, ilmu pengetahuan sosial. Ya, benar sekali. Nah, kegiatan hari ini kita akan belajar tentang usaha-usaha yang ada dalam kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia. Usaha tersebut terbagi menjadi 9, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Nah, Ibu mau tanya dulu kepada Nak Bunga Intan. Apa itu perkebunan? Perkebunan adalah usaha masyarakat, yaitu menanam tanaman, menanam seperti lombok, terong, dan sebagainya, Bu Guru. Oke, bagus. Naib Mayani bisa berikan satu contohnya, contoh hasil perkebunan. Cabai, Bu. Bagus. Nah, baik, Ibu akan jelaskan. Yang pertama itu pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak itu ditemukan di masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris atau pertanian. Contoh hasil pertanian di Indonesia yaitu padi, jagung, ubi, dan palawija. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan
perkebunan dibedakan atas dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditunjukkan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contohnya hasil perkebunan yaitu karet, kelapa sawit, dan tebu. Yang ketiga, Ibu akan jelaskan tentang peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar, yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Hewan kecil, contohnya kambing, domba, kelinci, dan babi. Dan unggas, yaitu ayam itik dan burung. Baik, setelah Ibu menjelaskan tadi, saya akan bertanya, apakah anak-anakku sudah paham? Paham, Bu. Oke. Jika sudah paham, saya ingin bertanya kepada Andi Irmayani. Coba jelaskan kembali, apa itu peternakan? Peternakan adalah salah satu tempat yang digunakan untuk memelihara beberapa hewan seperti ayam, kambing, sapi. Oke, bagus. Baik, Ibu akan melanjutkan penjelasannya. Yang keempat itu perikanan. Perikanan adalah usaha perikanan darat, yaitu memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan yaitu ikan gurame, nila, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Yang kelima, kehutanan. Kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan, dengan melakukan proses reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil kehutanan antara lain yaitu kayu, rotan, damat, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir. Hutan juga menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Yang keenam, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya, perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contohnya hasil barang tambang yaitu emas, minyak, bumi, dan batu bara. Yang ketujuh, perindustrian. Industri adalah usaha untuk kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contohnya yaitu benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Yang kedelapan, perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kesembilan itu adalah jasa. Jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda, untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Contohnya pekerjaan menjadi contohnya
usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Bagaimana anak-anak, paham? Paham, Bu. Oke, kalau paham, Ibu akan bertanya. Kalau contoh hasil usaha yaitu emas termasuk dalam usaha apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, nah Bu Minta, Pertambangan. benar sekali. Nah, kalau yang tukang becak merupakan usaha apa? Nah, Irmayani? Bagaimana, Nak? Tidak tahu, Bu. Baik. Becak itu merupakan contoh usaha jasa ya, Nak? Ya, Bu. Oke. Setelah itu Ibu akan memberikan tugas. Silakan anak-anakku menulis di bukunya. Ibu beri tugas berikan 2 contoh hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Waktunya 5 menit ya. Silakan mengerjakan. Oke, sudah. Bagaimana, Nak Bu Enta? Selesai? Sudah, Bu. Nak Andi Rimayani? Sudah, Bu. Oke. Saya akan bertanya pertama pada Nak Bung Intan. Contoh hasil pertanian selain yang Ibu sebutkan tadi? Tanaman palawija, Bu, seperti tanaman kacang hijau, kacang polong, begitu, Bu. Oke, benar. Kepada Nak Andi Irmayani, Ya, Bu. contoh perkebunan tolong disebutkan. Contoh hasil perkebunan. Seperti tomat, terong, cabai. Oke, betul. Baik, itulah materi yang sempat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu akan memberikan pekerjaan rumah. Tolong berikan contoh dari 3 contoh dari usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa. Tapi contohnya itu diambil dari lingkungan sekitar kalian ya. Ya, Bu. Oke. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran, kita baca doa dulu ya. Ketua kelas, tolong pimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum untuk mengakhiri pelajaran, mari kita membaca doa Al-Ikhlas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Baik anak-anak, kalau pulang hati-hati ya di jalan, jangan singgah-singgah, langsung pulang ke rumah ya. Ya, Bu. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan ulangan harian. Soalnya cuma 2 nomor dan materinya itu materi minggu lalu tentang usaha-usaha dalam kegiatan ekonomi. Baik anak-anak, Ibu sudah tuliskan soalnya.
Ibu bagikan ya sebentar. Ya Bu. Ini nak. Ini. Silahkan dikerjakan ya dengan jujur. Ya Bu. Silakan. Nak Bunga Intan itu di bawah lembar jawabannya apa yang dilihat? Enggak ada sih Bu. Coba angkat nak. Itu apa? Tidak ada sih Bu. Menyontek ya? Iya Bu. Nak, tidak boleh menyontek, harus jujur. Ibu mengadakan ulangan ini cuma mau tahu sampai mana kalian paham materi yang minggu lalu. Nilainya apa? Itu nilai tidak menentukan kesuksesan kalian nanti. Yang paling menentukan itu bagaimana sikap kalian, kejujuran kalian, dan berusaha dengan berusaha mengerjakan sesuatu sesuai kemampuan kalian. Jangan dengan melakukan kecurangan untuk mendapatkan hasil yang baik ya, tidak boleh. Ya Bu. Paham? Paham Bu. Baik. Silakan nak Bunga Intan ulang itu kertas yang di bawah tadi kasih Ibu. Oke, silakan kerjakan ulang tadi soal ulangannya.